Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Rencana koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 tampaknya belum mencapai titik temu. Ketiga partai tak kunjung mengucap kata sepakat dan masih berkutat pada posisi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Belum lagi ancaman dan godaan politik yang datang silih berganti agar Nasdem, Demokrat, dan PKS gagal berkoalisi. Apakah langkah koalisi perubahan Anies Baswedan akan solid atau justru terancam bubar jalan? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan sapa satu persatu. Dari yang paling kanan ada Muhammad Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Selamat malam Bang Khalid. Selamat malam Mbak Rifan. Oke, ada juga Kepala Bakromstra Partai Demokrat, Bang Herzaki Mahendra Putra. Selamat malam Bang Zaki. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir turun langsung ya Bakromstra ya. Ada Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Selamat malam Bang Willy. Malam, nah. Dan kita masih bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam. Dan malam ini seperti biasanya bergabung juga teman-teman mahasiswa dari Senat Mahasiswa Universitas Mustopo. Teman-teman mahasiswa sudah bergabung? Oke, selamat malam teman-teman. Nanti teman-teman bisa melontarkan pertanyaan ataupun mengungkapkan pendapatnya soal situasi politik, terutama tentang rencana koalisi perubahan yang akan mengusung Anies Baswedan ini betul-betul jadi atau cuman gimmick politik saja, saya nggak tahu. Saya akan langsung bertanya ke Bang Willy. Bang Willy, Nasdem, Demokrat, PKS sudah membentuk tim kecil. Sudah ketemu terus, foto-foto disebar ke media tapi belum ada tanda-tanda jadi ikatan koalisinya. Masalahnya di mana sih Bang Willy? Nggak ada masalah sih. Nah. Oke, jadi nggak ada masalah? Oke, kalau nggak ada masalah kenapa nggak langsung deklarasi aja? Kalau bicara deklarasi itu kan bicara strategi. Tentu nggak mungkin semua kita umbar ke publik. Ya, tentu ada. Seperti hari ini kita undang Nana kan bicara political show ya. Di politik tentu elemen of surprise itu menjadi suatu hal yang niscaya. Yang paling penting dari ketiga partai ini yang menjadi benang merahnya adalah simbolisasi Anies Baswedan sebagai figur perubahan. Itu yang kemudian kami mencoba menjadi bridging dari emosi dan aspirasi publik yang meletup-letup itu untuk kemudian dikanalisasi. Nah, bahwasanya kami sejauh ini tentu tidak ingin kawin paksa. Ini kan bukan suatu hal yang diteror gitu ya, disuruh buk gitu ya. Tidak, ini kan datang atas dasar kesadaran, panggilan jiwa gitu ya. Itu yang membedakan kami dengan yang lain-lain gitu. Yang lain-lain kan kawin paksa juga. Sampai sekarang belum ada juga siapa yang kawin paksa? Ya, yang lain? Silakan nanti Mas Adi yang bahas. Ya. Jadi ada koalisi kawin paksa, nanti saya mau tanya sama Mas Adi. Proses ini datang benar-benar dari sebuah kesadaran kolektif untuk kemudian kami ingin benar-benar membahas suatu hal yang mulai dari hal-hal yang elementer. Platform perjuangan bersama. Platform perubahan seperti apa yang kita inginkan. Tadi bahkan kami di UGM ya, saya, Pak Sohibul, Pak Beni ya, kami melibatkan forum guru besar 2045 untuk merumuskan sebuah platform perjuangan Mas Anies ya. Yang kedua, bicara tentang siapa cawapres yang akan mendampingi. Yang ketiga, timing tentunya. Jadi terkait dengan cawapres kami sudah bersepakat tentang kriteria sejauh ini ya. Kriterianya tentu yang pertama memiliki daya ungkit. Yang kedua tentu mampu menyolidkan partai. Yang ketiga tentu memiliki kapasitas yang komplementari dengan capres sendiri. Nah, masalah timing ini kita lagi mencari momentum yang bukan tepat. Mencari momentum bisa kita create. Kami lagi lihat hilal. Jadi lagi menunggu kira-kira waktu yang tepat kapan, petunjuk dari ilahi gitu. Mau pengen bilang begitu. Jadi nggak ada masalah ya, nggak ada yang deadlock begitu. Anda yakin ya? Ya kalau terjadi ketegangan itu kalau bagi kami sebuah goncangan di dalam cangkir saja. Jadi kami bisa selesaikan ketika itu sudah ditenggak. Gitu. Oke, Bang Willy, kita dengar info bahwa ada perbedaan pandangan soal konsep pengumuman koalisi. Partai Nasdem menginginkan bahwa koalisi diumumkan saja dulu barengan 3 partai dan juga capres. Cawapresnya nanti belakangan saja kalau bisa mendekati pendaftaran. Sementara Demokrat menginginkan sebaliknya harus diumumkannya bersamaan 3 partai, koalisi, kemudian capres dan juga cawapres. Betul seperti itu? Ada perbedaan pandangan soal itu? Soal konsep pengumuman koalisi? Di dalam diri manusia antara pikiran dan hatinya kadang-kadang beda. Antara pikiran sama langkahnya itu juga berbeda. Nah, apalagi kami... Itu dijawab dulu, benar nggak ada perbedaan pandangan soal pengumuman konsep koalisi? Gini, perbedaan masing-masing memiliki offering ya.
Nasdem dalam hal ini memiliki offering tanggal. Demokrat dan PKS memiliki offering wakil. Nasdem nggak punya. Jadi tentu dari beberapa proses itu kami harus menarik benang merah ya. Nah ini yang terus kami matangkan. Memang Nasdem mengusulkan 10 November ya, itu dari awal ya. Bahkan sebelumnya itu kami mengusulkan tanggal bulan Oktober bahkan dari awal. Jadi pacarannya udah lama nah. Baru aja lama tapi belum akad-akad ya. Bukan. Ini foto itu karena orang daripada bertanya-tanya, Mas Khalid bilang udah Bang bocorin aja lah fotonya nih gitu. Kita bocorin. Jadi pada pacarannya sudah lama. Pada pacarannya itu depan ibu bapak lagi. Ini bukan main serong gitu enggak. Gitu. Tapi selain pengumuman tanggal koalisi, masa nggak ada perbedaan konsep pengumuman? Oh gini, benar bahwasanya teman-teman di Demokrat waktu itu mengusulkan ya kenapa tidak barengan semuanya. Satu paket gitu ya. Satu paket. Nah teman-teman PKS itu kenapa nggak akhir tahun gitu ya. Nah ini tentu suatu hal yang normal ya. Karena masing-masing tentu memiliki bacaan ya. Ada yang kemudian sholat hajat dulu. Kenapa Nasdem nggak mau barengan satu paket? Mau saja. Mau saja. Kami sudah, kalau sudah itu kan yang penting hajatnya berjalan dengan baik. Jadi tentu ada yang terkurang, ada yang terlebih, itu hal yang lumrah saja bagi kita hidup berkeluarga gitu ya. Ini dicatat loh kalau misalnya Nasdem udah mau satu paket diumumkan ya. Bukan. Jadi nanti kalau pengumumannya nggak satu paket susah. Bukan masalah satu paketnya, masalah kapan momentumnya. Kalau kapan tanggal itu kan menunggu hilal, tapi konsep pengumumannya. Bagi Nasdem sekali lagi, yang penting adalah capresnya dulu. Nah masalah cawapres tentu kita harus melihat siapa yang akan menjadi lawan tanding. Itu sebuah pilihan yang kemudian terus-menerus kami dalami. Jadi dilihat dulu lawannya kira-kira pasangannya siapa. Baru nanti menentukan cawapresnya. Karena cawapres kalau tadi menurut Mas Adi itu kartunya hidup. Dalam pemilihan cawapres itu akan menentukan pemenangan pilpres. Begitu? Kita selalu ikut saran dan advice-nya Mas Adi. Oke. Saya mau tanya ke Bang Zaky. Bang Zaky ini tadi udah diakuin sama Bang Willy. Kalau Nasdem berpikir bahwa jangan diumumkan sekaligus satu paket, lebih baik capresnya dulu dan juga koalisi sambil menunggu lawan itu siapa pasangannya. Jadi bisa ambil strategi. Kenapa Demokrat pengennya barengan diumumkan satu paket karena takut dihianati seperti 2019 dengan Partai Gerindra? Saya langsung sebut aja. Saya langsung sebut aja karena pada saat Bang Andi Arief menulis di Twitternya di malam pengumumannya Pak Prabowo dengan Pak Sandi takut dihianati ya. Kalau kami ini berbeda ya, 2019 dengan 2022. Karena kami bertiga ini sejak awal atas dasar kebersamaan, kesetaraan gitu. Bertiga ini saling terbuka komunikasinya, saling menghormati. Dan hampir setiap minggu udah ketemu sebenarnya. Tadi lagi-lagi pacarnya udah lama ini. Hanya memang tidak kita umbar ke publik. Hanya minggu lalu kan lagi rame-rame ya kita umbar lah sekali ya Bang Khalid ya. Bang Willy itu kan. Nah sehingga sebenarnya kalau kita bicara mengenai apakah ini harus tanggal berapa, ataukah ini koalisi dulu, ataukah capres dulu, ataukah kemudian harus ada capres-cawapres, ini kan masing-masing kita kan punya perhitungan gitu, punya bacaan tadi, pertimbangan di Nasdem misalnya Pak Surapalo Ketua Umum sebagai seorang kingmaker dengan timnya kan juga punya pengalaman nih 2004, 2014, nah begitu juga di Demokrat. Ya ada Pak SBY, kemudian juga ada Mas AHY dan tim kan punya pengalaman nih kita semua. Betapa yang namanya momentum itu menjadi sangat penting. Apalagi kita ini kan akan menghadapi, ya mohon maaf ini giant ini. Ya kan? Giant ini siapa maksudnya? Kekuatan status quo gitu. Ya, yang ingin mempertahankan perubahan, yang ingin mempertahankan kekuasaan saat ini. Sedangkan kami ini kan bertiga kan berjuang untuk perubahan dan perbaikan. Continuity and change ya gitu ya kan. Nah sehingga kami mesti hitung benar gitu loh. Jangan sampai ada faktor yang terlewat ya, yang bisa berakibat pada kami kan ingin menang. Bukan hanya ingin bersama ya. Kami bertiga ini ingin menang, bukan hanya ingin bersama. Pertanyaan saya belum dijawab. Kenapa Demokrat pengen dengan konsep pengumumannya satu paket diumumkan semua? Itu kan salah satu opsi. Jadi nggak harga mati ya kalau cawapresnya nggak diumumkan duluan? Bukan begitu konteksnya gitu. Tetapi bahwa kami bertiga ini saling menghormati satu sama lain, saling sejajar. Sehingga apapun keputusan calon mitra koalisi ini itu dibahas bersama, bukan maunya saya begini jadi harus begini, enggak. Tapi pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa? Kenapa Demokrat punya keinginan yang tadi diakui juga oleh Bang Willy harus diumumkan satu paket aja? Apakah karena untuk menghadapi giant-giant yang tadi ada katakan itu harus bersama keluarnya, jadi kalau digebukin bareng gitu maksudnya? Atau ya menyimpan dulu senjata pamungkas sebagai cawapres
tapi belakangan itu kalau menurut pendapatnya Nasdem. Alasan Demokrat kenapa? Kenapa harus satu paket diumumkan semua? Kalau satu paket diumumkan kan juga baik gitu. Karena sejak awal berarti publik bisa melihat, oh ini pasangan perubahan tuh ini ya, berarti benar ini. Ini benar-benar koalisi yang mengusung perubahan gitu. Sehingga harapannya tentu ada daya gentar, ya, daya ledak yang luar biasa. Karena tadi disampaikan oleh Mas Adi, disampaikan oleh Mas Willy bahwa ini kan harus komplementer ini. Harus punya daya ungkit ini. Nah inilah harapan kita bagaimanapun capres dan cawapres ini kita bisa lihat sama-sama, kita bedah sama-sama kriterianya seperti apa. Ya kita inginnya tadi bisa jadi meledak gitu, ya kan? Jadi yang lain juga khawatir nih bahwa kita ini serius nih bertiga. Tetapi lagi-lagi ini adalah kemauan bersama. Apapun nanti yang disepakati bertiga itulah yang akan kami jalani gitu. Oke, tapi ada perasaan takut dikhianati nggak? Kalau dihianati dengan siapa saja pasti punya ada. pacar kan pasti takut dihianati. Ini kan pacaran terus katanya udah lama. Masa nggak punya perasaan takut dihianati sama teman koalisinya? Nah inilah bedanya kalau kami bertiga ini komunikasinya lancar. Tapi insecure nggak? Kalau insecure enggak lah. Oh nggak insecure Enggak insecure kok. Kami ini bertiga komunikasi open soalnya bertiga. Dan semua open table. Jadi misalnya nih ada isu kemarin ya terkait PKS. Ini duduk bareng gitu loh. Bahkan misalnya pada saat Nasdem mau deklarasi 3 Oktober Anies. Itu sehari sebelumnya udah duduk bareng dulu, udah diskusi dulu gitu. Jadi kalau kami ini semua sebelum bergerak melakukan sesuatu, kami bertiga ini saling diskusi dulu. Baik. Mas Adi, saya ingin Anda menganalisa ini baru Demokrat dan juga Nasdem. Karena tadi katanya kenapa harus diumumkan satu paket, karena banyak giant-nya di luar ini kan tiga partai ini menghadapi giant kekuasaan. Padahal Nasdem ini masuk ke dalam lingkaran giant kekuasaan itu loh. Ini kok seolah-olah jadi menghadapi lingkaran kekuasaan. Mas Adi, analisa Anda seperti apa? Ya memang sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai kandidat capres, ini kan muncul antitesa kan. Istilah politik yang belakangan itu menjadi booming, yang kemudian menghadap-hadapkan Nasdem yang saat ini satu kaki di koalisional pemerintah, tapi satu kaki yang lainnya, dia siap berseberangan dengan koalisional pemerintah saat itu. Ini kan sebenarnya titik bara api menuju jalan panjang 2024 ramai Rifana. Nah yang menarik belakangan ini ketika PKS itu sudah memunculkan nama cawapres. Dulu publik melihatnya PKS itu akan sami'na wa ta'na, menerima apa saja, yang penting dukung Anies. Nah kan itu yang kemudian terjadi. Kok rasa-rasanya PKS sudah memunculkan nama misalnya Pak Aher. Iya. Itu kan menjadi variabel penting yang harus dihitung. Saya menduga ya pertama ini tentu ingin menyelamatkan soal pileknya. Karena apapun judulnya ketika Anies dideklarasikan oleh Nasdem, dari beberapa riset yang kita lakukan, dulu orang yang memilih Anies otomatis ke PKS, secara perlahan ada yang hijrah ke Nasdem. Jadi ini terbagi lah ya elektoralnya ya. Itu menjadi penting. Nah PKS ini kalau tidak hati-hati dia bisa bedol desa. Bukan hanya sedikit tapi akan banyak. Maka butuh jangkar politik. Namanya cawapres. Entah itu siapa, mungkin Pak Aher. Nah sebenarnya di Gerindra juga banyak pemilih Prabowo Subianto itu hijrah ke Anies Baswedan. Ya, cuman karena ada Prabowo Subianto yang jadi jangkar nggak kemana-mana. Pemilih Demokrat juga banyak yang kemudian sedikit banyak juga memilih Anies Baswedan. Tapi karena ada AHY yang diproyeksikan bisa maju 2024, bedol desanya nggak mungkin. Ini yang sepertinya dibaca betul oleh PKS. Jangan sampai bahwa bacaan beberapa tahun yang lalu, pokoknya dukung Anies akan mendapatkan insentif politik itu. Tapi yang saya ingin tanyakan soal konsep pengumuman yang berbeda yang diinginkan oleh Nasdem dan juga oleh Demokrat. Ada perbedaan pandangan yang menurut saya itu menjadi salah satu titik yang membuat koalisi ini belum jadi terbentuk. Karena ada perbedaan konsep soal pengumuman koalisi ini, pengumuman pasangan capres-cawapres ini. Kalau saya sih melihat ini dari jauh persoalan siapa cawapresnya Anies ya. Kecuali kuncinya, Demokrat itu ya lillahi ta'ala menerima siapapun cawapresnya. PKS juga lillahi ta'ala menerima siapapun capresnya yang nanti akan diputuskan oleh Anies. Toh yang kita dengar soal posisi cawapres, itu veto playernya Anies Baswedan. Bukan Nasdem, bukan PKS, dan bukan Demokrat. Dan itu ceritanya. Koalisi ini mungkin akan deadlock. Kalau kemudian cawapres itu misalnya salah satunya ditolak oleh PKS ataupun Demokrat. Tapi kalau dua partai ini menerima, saya kira ini akan landing. Yang kita khawatirkan justru koalisi tiga partai ini hanya menjadi apa yang disebut dengan kohabitasi politik. Kohabitasi politik, apa itu? Coba dijelaskan. Sering jalan bersama, tapi tidak ada komitmen dan ikatan apapun. Pacaran lama terus gak jadi ke pelaminan gitu maksud Mas Adi. Karena di politik kita itu kan sering PHP. Apa yang kurang soal PHP politik kita itu? Seperti kasus misalnya Partai Demokrat 2019 yang lalu. Makanya ketika ada konsep deklarasi yang beda-beda, saya menduga ada kekhawatiran ingin ditinggalkan itu juga. PKS ada kekhawatiran ingin ditinggalkan bahwa dari elektoral aja udah banyak yang sebagian
terbagi dengan Nasdem. Ada kekhawatiran itu makanya muncul bargaining dengan Pak Aher? Nih, saya mencoba melihat dalam perspektif yang lain ya. Jadi kalau kita lihat nih diskusi kita di tim kecil itu ada spirit yang sama nih. Apa itu? Equal partnership. Kerjasama yang setara. Itu asyiknya di tim kecil ini. Karena Mas Zaky dan tim, Mas Willy, kita di PKS itu bisa menyampaikan aspirasi, kepentingan, ya, gagasan kita dengan terbuka, diletakkan di atas meja dan kita buka semuanya. Dan itu yang asiknya di situ. Tapi perasaan takut ditinggalkan masa nggak ada, perasaan insecure nggak ada. Samina Watona PKS berarti ya. Jadi kalau apapun kita lihat, nanti ya, soal cawapres. makanya nih yang kita bawa saat ini adalah hasil keputusan musyawarah majelis syuro. Jadi pertama dari keputusan musyawarah majelis syuro yang pertama adalah kita mendukung capres yang merupakan simbol atau punya platform perubahan. Ya, yang punya kapasitas untuk menang yang tinggi, nasionalis, religius dan sebagainya. Nah, pada waktu kita ngomong-ngomong nih sama Mas Zaky, sama Mas Willy dan sebagainya, ini kok cocok nih sama figur Pak Anies Baswedan. Jadilah tim kecil ini, ya kan? Ngobrol, ngomongin platform, ngomongin strategi pemenangan, desain pemerintahan dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah salah satu keputusan musyawarah majelis syuro adalah menawarkan ada 5 nama waktu itu keputusan musyawarah majelis syuro, ada Ahmad Heriawan, Hidayat Nur Wahid, Irwan Pardino dan sebagainya itu. Nah, dari diskusi yang berkembang ini kebanyakan nih 5 nih. Kita kerucutkan menjadi 1. Muncullah nama Bapak Ahmad Heriawan sebagai usulan dari PKS. Nah, kalau Demokrat mengusulkan namanya adalah Mas AHY, kami mengusulkan Ahmad Heriawan. Kita sampaikan ke kalau equal partnership, Nasdem kan tidak mengusung kadernya sebagai capres. Harusnya Demokrat dan juga PKS tidak mengusulkan kadernya dong kalau equal partnership. Nah, gini kita menyampaikan ya, Nasdem boleh menyampaikan siapa nama yang harus disampaikan. Nah, Demokrat juga boleh, nggak boleh diatur-atur begitu. Nah, kalau PKS sendiri memandang, ya alangkah lebih bagus nih yang diprioritaskan yang di internal koalisi dong. Udah ada nama nih, PKS sudah ada nama, Demokrat udah ada nama. Jadi pilih salah satu monggo silakan Nasdem juga ada nama gitu. Kalau Nasdem kan sudah ke Mas Anies ya kan, terserah capresnya seperti apa. Nah, ini sih sudah ada di meja ini yang dianggurin dulu, dibahas bareng dong. Tapi PKS setuju bahwa konsep pengumuman koalisi harus satu paket atau nanti saja untuk kartu cawapresnya itu belakangan sama seperti Nasdem atau pengennya barengan seperti Demokrat? Bisa dengan cara yang pertama, bisa dengan cara yang kedua. Tapi lebih afdol, ya, lebih afdol, lapang dada dan lebih ikhlas kalau satu paket tuh Mbak. Jadi PKS setuju dengan konsepnya Demokrat ya? Lebih afdol seperti itu. Apakah sedang pertemuan ini di Berlin itu tadi sebelum kesini teleponan kali ya? Nanti saya akan bahas pertemuan di Berlin. Chemistry-nya udah mulai dapet. Chemistry-nya udah mulai dapet. Jadi kalau PKS lebih afdol, lebih pas kalau diumumkannya satu paket pasangan capres atau capres. Kalau satu paket itu diumumkan akan lebih enak kan? Itu sebelum kapan pengennya PKS? Ya, kita berharap itu lebih lebih cepat, lebih bagus sebenarnya. Jadi nggak harus akhir tahun seperti sudah ada kayak kalau estimasi kita di internal kemungkinan ya mungkin akhir tahun lah ya. Tapi kalau kita lihat ya semakin kita tajam nih pembahasan di tim kecil nih ya, makin tuntas, makin clear dan sebagainya, fondasinya kan makin kuat tuh. Baik. Demokrat dan juga PKS tampaknya punya satu suara. Nasdem ini sendirian. Tanggapan Nasdem seperti apa? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.